Para muhibbin rahimakumullah, oleh para ulama dijelaskan bagaimana orang yang wali itu, apa kriterianya seorang wali itu sehingga dia bisa disebut wali. Dan wali ini kada perlu pelantikan, kada macam nabi dilantik oleh Jibril, rasul dilantik. Nah kalau wali itu kada perlu ada pelantikan. Bila mana kita memenuhi persyaratan-persyaratan itu, maka sudah otomatis kita menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Nah para ulama menjelaskan orang yang wali itu mempunyai dua rukun. Pertama, rukun wali itu kaunuhu bil zahir munqadan lisyariah. Keadaan seorang wali itu pada zahirnya tunduk bagi syariat Allah. Keadaan seorang wali itu pada zahirnya tunduk pada syariat Allah. Artinya orangnya sembahyang, orangnya puasa, kalaunya kemampuan orangnya berzakat, orangnya melaksanakan hukum-hukum Allah. Nah secara zahir orang itu tunduk kepada syariat. Kada mau orang wali itu kada bersembahyangan pamannya, nah orang wali itu kada berpuasaan, itu kesalah barisnya, salah baris. Kada wali itu, karena wali itu mesti zahirnya munqadun lisyariah, tunduk pada syariat Allah. Itu rukun yang pertama. Jadi kada terlalu sulit kita mengetahui orang wali itu, lihat zahirnya. Karena orang zahir orang itu mesti patuh kepada syariat Allah. Yang kedua, rukun wilayah kewalian itu wa kaunuhu bil batin mustaghriqan bil haqiqah. Keadaan batin orang wali itu tenggelam dengan hakikat. Nah artinya tenggelam dengan hakikat itu ayyakuna farahuhu billah wa ayyakuna istinasuhu bizikrillah wa an la yakuna lahu istiqrarun ma'a syai'in siwallah. Nah itu orang wali. Artinya batin orang wali itu kegembiraannya dengan Allah. Nah kegembiraan hatinya itu dengan Allah, kada dengan materi, kada dengan duit, kada dengan makanan, kada dengan apapun dari dunia. Hatinya itu gembira dengan Allah. Nah bukan orang wali itu kada senang di duit, kada. Dapat duit suka juga, tapi sukanya bukan kepada duit, sukanya itu kepada Allah yang mengirimi duit itu. Kok kurang lebih orang awam aja sama aja ketujuh di duit. Nah cuma orang awamnya ketujuh lawan duitnya itu. Nah kalau orang wali bukan duitnya itu nang diketujuinya, Allah nang mengirimi itu nang diketujuinya. Nah itu perbedaannya. Artinya ayyakuna farahuhu billah, bahwa orang wali itu batinnya, kegembiraannya itu dengan Allah. Dan adalah ketentramannya, ketenangannya itu bizikrillah, dengan zikir. Hatinya tentram kalau ingat kepada Allah, hatinya sejuk kalau berzikir kepada Allah. Kalau ada hal-hal yang membuat dia susah, ada hal-hal yang membuat dia gelisah, berzikir kepada Allah, tentram hatinya. Nah itu tanda-tanda orang
golongan aulia Allah. Kesenangannya orang ini bukan dengan makhluk. Kadang-kadang kita ada pikiran banyak, bawa perjalanan hilang. Ada pikiran yang pindah pusang, bawa piknik hilang. Ada pikiran yang pindah kacau, bawa rekreasi hilang. Nah, itu bukan kelakuan orang wali. Orang wali itu dia mencari ketenangannya bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Seberat apapun masalah yang dihadapinya, apabila dia berzikir kepada Allah, hatinya tentram, hatinya tenang. Nah, ini batinnya orang wali seperti itu. Nah, yang ketiga lagi, tidak ada orang wali itu pegangan kepada sesuatu selain kepada Allah Ta'ala. Dia kadang mau berpegang kecuali kepada Allah, karena berpegang dengan selain Allah itu berpegang kepada yang lemah. Berpegang kepada selain Allah berpegang kepada yang binasa. Tapi kalau berpegang kepada Allah, Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah maha abadi, dan lain-lainnya. Nah, jadi orang wali itu pegangannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dua rukun wilayah. Apabila kita mampu melaksanakan dua hal itu, maka secara otomatis kita adalah min auliyaillah, termasuk waliullah ngarannya. Kada perlu ada Jibril yang madahkan, kada perlu. Ya sudah, kita bisa melaksanakan demikian, kita termasuk waliullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para aulia Allah ini ada yang masyhurun bil wilayah, ada yang masturun. Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur, yang tersembunyi. Hanya Allah yang tahu, dan dirinya pada dia itu kekasih Allah. Jadi wali-wali ada yang masyhur dengan kewalian, ada yang tersembunyi, dan tersembunyi ini yang banyak. Makanya ada perkataan para ulama bahwa jangan kau hinakan seseorang manusia, karena siapa tahu barangkali dia waliullah. Nah, berarti ada wali-wali itu yang kita kada tahu, yang kada dikenal. Bila mana kita menghinakan dia, maka Allah akan membela dia. Bila Allah membela dia, tentu kita akan binasa. Jangan kau hinakan siapa jua pun dari manusia, karena barangkali dia waliullah, kekasih Allah.